Karies gigi atau gigi berlubang. Mungkin banyak dari teman-teman semuanya yang sudah mengerti apa itu gigi berlubang. Bahkan mungkin teman-teman sudah banyak yang mengalaminya. Adakah dari teman-teman yang pernah mengalami sakit gigi yang sangat amat tidak mengenakan, bahkan mengganggu aktivitas? Nah, kira-kira apa sih sebabnya? Yuk kita bahas. Ternyata angka kejadian karies gigi di dunia ini termasuk tinggi, yaitu mencapai 3,5 miliar. Bagaimana dengan di Indonesia? Pada tahun 2018, berdasarkan riset kesehatan dasar, angka kejadian karies mencapai 88,8%. Hal ini menunjukkan angka yang tinggi. Karies gigi dikenal sebagai multifactorial disease atau penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya gigi, substrat, bakteri, dan juga waktu. Kombinasi keempatnya ini akan menyebabkan yang namanya karies. Secara umum, gigi tersusun atas mahkota dan juga akar. Apabila dipotong secara melintang, berikut merupakan gambaran dari lapisan terluar hingga lapisan terdalam dari gigi. Yang pertama ada enamel yang merupakan lapisan yang sangat keras, kemudian dentin yang merupakan lapisan yang tidak lebih keras dibandingkan dengan enamel, kemudian lapisan di dalamnya terdapat pulpa yang mengandung serabut-serabut saraf dan juga mengandung pembuluh darah. Sementara itu di bagian luar terdapat gusi dan juga tulang sebagai penyokong gigi. Teman-teman apakah masih ingat terkait dengan plag gigi? Plag gigi mengandung beberapa bakteri dan kemudian plag gigi ini apabila tidak dibersihkan dengan baik dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan. Nah, kerusakan salah satunya adalah karies gigi. Nah, proses terbentuknya karies gigi yang pertama adalah adanya plak itu sendiri, kemudian ada saliva dan juga ada gigi. Ada yang namanya gula sebagai sisa-sisa makanan ketika kita makan. Nah, gula ini akan dimanfaatkan oleh bakteri yang terdapat di dalam plak ini untuk menghasilkan asam. Setelah dihasilkan asam, maka suasana di dalam rongga mulut ini juga akan menjadi asam. Ketika gigi terpapar dengan asam, lama-kelamaan gigi ini menjadi rapuh dan akan terjadi kelarutan dari mineral-mineral yang terdapat di dalam gigi, terutama kalsium dan juga fosfat. Apabila kalsium dan juga fosfat ini terlarut, maka akan terjadi yang namanya demineralisasi atau proses awal terjadinya karies. Di samping proses demineralisasi, ada yang namanya remineralisasi, yaitu terdepositnya kembali kalsium dan juga fosfat yang terdapat di dalam air liur ke dalam enamel gigi. Nah, kita masih ingat ya kemarin bahwa di dalam saliva itu terdapat macam-macam elektrolit dan lain-lain termasuk kalsium dan fosfat. Nah, apabila saliva kita cukup banyak dan dapat mengimbangi asam, dapat menetralkan asam, maka tidak akan terjadi yang namanya demineralisasi. Ketidakseimbangan dari demineralisasi dan remineralisasi ini dapat menyebabkan yang namanya kerusakan. Nah, kerusakan ini diawali dengan bercak putih atau coklat pada permukaan luar gigi yang dinamakan dengan white spot. White spot utamanya dapat dilihat pada area-area yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Apabila faktor-faktor tersebut masih ada dan fungsi daripada saliva ini tidak cukup untuk mengimbangi terjadinya asam, maka akan berlanjut menjadi lubang pada permukaan luar gigi atau permukaan enamel gigi. Dari permukaan enamel, kemudian lubang dapat menjadi lebih dalam lagi, masuk ke dalam dentin dan juga dapat menembus ke saluran pulpa yang berisi dari pembuluh darah dan juga serabut-serabut saraf. Selanjutnya dapat menjadi abses atau terjadinya massa yang berisi nanah biasanya. Dengan adanya kerusakan-kerusakan mulai dari enamel, kemudian dentin dan juga pulpa, serta adanya abses, sering dapat menimbulkan permasalahan seperti gigi yang nyeri, rasa ketidaknyamanan, kemudian mengganggu kualitas hidup seperti mengganggu fungsi sehari-hari. Teman-teman juga seringkali menghindari area yang memiliki sakit gigi untuk tidak melakukan pengunyahan di area tersebut. Nah, hal itu dapat menyebabkan terjadinya penumpukan plak pada satu sisi yang tidak digunakan untuk mengunyah.
Karena itu lama-kelamaan plak ini kemudian apabila tidak dibersihkan dengan baik dapat mengeras dan menyebabkan yang namanya karang gigi. Nah, karang gigi akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Untuk menghindari terjadinya dampak daripada karies gigi, maka kita harus rajin menjaga kesehatan gigi dan mulut kita.